بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب الكافرين والمنافقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kita sadari bersama bahwa cita-cita tertinggi seorang muslim, cita-cita tertinggi seorang mukmin adalah diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga merupakan kesuksesan yang hakiki dan juga keberuntungan yang abadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan hal tersebut di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. Namun ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, sebelum kita berbicara tentang surga ataupun neraka, maka di antara perkara yang harus kita imani bahwa sebelum kita masuk kepada fase ditentukan dimasukkan ke dalam surga atau na'udzubillah dimasukkan ke dalam api neraka, kita harus meyakini ada fase kehidupan yang akan kita lalui setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan hidup kita belum selesai. Kita belum istirahat. Masih ada fase kehidupan berikutnya yang akan kita lalui, yaitu fase setelah kematian, di mana kita semua kelak akan dimasukkan ke dalam alam kubur kita masing-masing. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, di antara perkara yang seharusnya menjadikan seorang mukmin itu khawatir adalah tentang keadaannya nanti setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan. Apakah dia kelak akan mendapatkan nikmat kubur, atau na'udzubillah thumma na'udzubillah, dia akan mendapatkan adab kubur. Karena di antara perkara yang harus kita yakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwa setelah kita diwafatkan oleh Allah, kita akan masuk kepada fase kehidupan persinggahan pertama sebelum kita masuk ke alam akhirat. Perjalanan kita masih panjang ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya,
Mari kita sama-sama merenungi. Pernah satu hari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, setiap kali beliau datang ke pemakaman kaum muslimin, beliau berdiri di samping kuburan kaum muslimin. Kemudian beliau menangis sejadi-jadinya. Bahkan tangisan beliau menyebabkan jenggot beliau basah karena tangisan beliau yang sangat luar biasa. Maka melihat keadaan tersebut, para sahabat Nabi yang lainnya bertanya kepada sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Mereka mengatakan, "Wahai Utsman, engkau tidak pernah terlihat keadaanmu seperti ini. Engkau tidak menangis tatkala engkau teringat tentang masalah neraka. Namun kenapa engkau menangis tatkala dalam keadaan seperti ini?" Maka apa jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu taala an? Beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur merupakan persinggahan pertama kita sebelum kita masuk ke alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kata Nabi SAW, siapa yang diselamatkan oleh Allah di alam kuburnya, diselamatkan dari adab kubur, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih mudah lagi. Tetapi kata Nabi, siapa yang tidak diselamatkan oleh Allah di alam kuburnya, dia diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keadaan berikutnya, perjalanan berikutnya setelah di alam akhirat, mereka akan merasakan kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Terlebih kata beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qad illa wal qabru afdha'u minhu." Tidaklah, kata Nabi, aku melihat sebuah pemandangan melainkan pemandangan di alam kubur adalah pemandangan yang sangat menakutkan, kata Nabi. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis di atas yang menjadikan Utsman bin Affan setiap kali datang ke pekuburan kaum muslimin, beliau menangis sejadi-jadinya karena beliau meyakini bahwa setelah kita semua diwafatkan oleh Allah, keadaan yang akan menentukan mudah atau tidaknya perjalanan-perjalanan kita berikutnya tatkala kita dimasukkan ke alam kubur. Maka hadis di atas juga memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa ketika seorang muslim diwafatkan oleh Allah, belum selesai urusannya, belum istirahat daripada kehidupan, masih ada fase kehidupan lainnya yang harus dia tempuh dan dia harus jalani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran akan azab yang Allah berikan kepada Fir'aun di dalam kuburnya. Mari kita dengarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ad-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap pagi dan petang api neraka ditampakkan kepada Fir'aun di dalam kuburnya. Ini dalil yang sangat jelas menjelaskan kepada kita akan adanya adab kubur. Bayangkan Fir'aun diadab oleh Allah setiap pagi dan petangnya dengan ditampakkan tempat kembalinya nanti di akhirat berupa api neraka. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Hingga nanti datang satu waktu pada hari kiamat, Allah memerintahkan kepada para malaikatnya seraya mengatakan, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah Fir'aun ke dalam api neraka dengan sedahsyat-dahsyatnya adab. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dalil-dalil tadi mempertegas kepada kita bahwa akan adanya yang namanya adab kubur. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Nabi SAW mengingatkan kita semua di dalam sebuah hadisnya yang sahih
bahwasannya keadaan di alam kubur keadaan yang sangat menakutkan. Bagaimana tidak menakutkan ketika saat ini kita di dunia, kita tidak pernah kesepian. Kita bertemu dengan keluarga kita, kita bertemu dengan pasangan kita, kita bertemu dengan anak-anak kita, kita bertemu dengan kawan-kawan kita. Namun tatkala kita dimasukkan ke dalam alam kubur, kita dalam keadaan sendirian, gelap. Bahkan himpitan alam kubur, himpitan yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, "Inna hadhil kubur mamlu'atun dhulmah ala ahliha." Sesungguhnya kuburan ini adalah gelap, dipenuhi dengan kegelapan. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sesungguhnya aku menjadikan kuburan ini menjadi terang benderang dikarenakan salawatku kepada mereka, dikarenakan doaku kepada mereka. Ini menunjukkan kepada kita betapa alam kubur sangat mengerikan, sangatlah gelap. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah bagaimana cara kita agar kita terhindar daripada adab dan siksa kubur. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, secara singkat ada 4 cara, 4 kiat yang apabila kita lakukan, insyaallah ta'ala kita akan diselamatkan oleh Allah daripada adab kubur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, di antara kiat yang disebutkan oleh para ulama agar kita terhindarkan, diselamatkan oleh Allah dari adab kubur yang sangat mengerikan adalah dengan senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam melakukan amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an akan keutamaan yang Allah akan berikan kepada mereka yang istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Mereka yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apa keutamaan yang akan mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka kelak mereka nanti akan mendapati malaikat turun kepada mereka seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut engkau dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Yang menjadi pertanyaan, kapan malaikat ini turun kepada kita seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu? Maka para ulama tafsir di antara tafsiran mereka menjelaskan malaikat ini akan turun kepada kita, kepada orang-orang yang istiqomah tatkala kita berada di dalam kubur kita, di saat kita sendirian dalam keadaan gelap, dalam keadaan himpitan alam kubur yang sangat luar biasa. Kita butuh yang menenangkan hati kita. Maka malaikat turun seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Ma'asyiral muslimin, demi Allah kita butuhkan keadaan seperti ini. Di saat kita sendirian, di saat kita kesepian, di saat kita betul-betul merasakan kesepian di dalam alam kubur, kita butuh orang yang menenangkan kita. Maka Allah akan berikan keutamaan ini kepada orang-orang yang istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini didukung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Yatba'ul mayyita thalathatun." Sesungguhnya yang akan mengiringi mayit itu hanya 3 perkara. Ahluhu wa amaluhu wa maluhu. Keluarganya, amalnya, dan hartanya. Fayarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan kembali, tidak akan pernah menemani kita, ma'asyiral muslimin. Yang akan kembali ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita. Secinta apapun keluarga kita kepada kita, secinta apapun orang-orang di sekeliling kita kepada kita, mereka tidak akan pernah menemani kita di alam kubur kita. Begitu juga dengan harta kita. Sebanyak apapun harta yang kita miliki,
mereka tidak akan pernah menemani kita di alam kubur kita. Tapi kata Nabi, wa yabqa wahid, satu yang akan menemani kita, wa amaluhu, amal yang kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin, siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah di alam kuburnya, maka perbanyak amal soleh, istiqomahlah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara kiat yang disebutkan oleh para ulama agar kita terselamatkan daripada siksa kubur adalah dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah agar kita diselamatkan daripada adab kubur. Karena ma'asyiral muslimin, adab kubur nyata adanya. Setiap kita harus mengimani bahwasannya setiap kita hanya akan mendapatkan satu di antara dua kemungkinan, imma mendapatkan nikmat kubur atau na'udzubillah mendapatkan adab kubur. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, baginda Nabi SAW 14 abad yang lalu sudah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang hendaklah kita selalu baca di setiap tahiyat akhir kita. Kita memohon kepada Allah 4 perlindungan, dan di antara 4 perlindungan tersebut kita memohon perlindungan kepada Allah daripada adab kubur. Bukankah Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada adab neraka jahannam. Aku berlindung kepada Engkau daripada adab kubur. Dan aku berlindung dari fitnah ujian kehidupan dan setelah kematian. Dan aku berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi yang hendaklah tidak kita tinggalkan. Setiap selesai kita daripada tahiyat akhir kita, maka baca doa tersebut sebagai bentuk kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita semua diselamatkan oleh Allah dari adab kubur. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur adalah dengan menjauhi segala sebab yang dapat menjadikan kita diadab oleh Allah di dalam kubur kita. Di antara perkara-perkara tersebut, yang pertama, mereka yang suka meninggalkan salat dengan sengaja. Mereka yang suka menunda-nunda waktu salat sampai keluar waktunya. Mereka yang suka namimah, mereka yang suka mengadu domba di antara saudara-saudara kaum muslimin, dan mereka yang tidak menjaga kesucian dirinya di saat buang air kecil dan buang air besar. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Marra Nabi SAW biqabrain. Pernah satu hari Nabi melewati sebuah kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya penghuni 2 kubur tadi sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah 2 orang tadi diadab karena sebuah perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang satu diadab oleh Allah karena dia tidak menutup auratnya, tidak mensucikan dirinya ketika dia kencing atau buang air kecil ataupun buang air besar. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya lagi diadab oleh Allah di dalam kuburnya karena suka mengadu domba. Kemudian Nabi SAW thumma akhadha jaridatan rutbatan fashaqqaha nisfain. Kemudian Nabi mengambil sebuah pelepah kurma, kemudian Nabi memotongnya menjadi 2 bagian. Kemudian fagharaza fi kulli qabrin wahidah, dan Nabi menancapkan pada setiap kubur tadi pelepah kurmanya. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan apa yang aku lakukan ini dapat meringankan adab kubur pada keduanya selama pelepah kurma tadi belum mengering. Maka ini dalil yang sangat tegas yang menjelaskan kepada kita beberapa sebab yang menjadikan seseorang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka yang tidak menjaga kesucian dirinya, tidak menjaga auratnya ketika buang air kecil, buang air besar, dan mereka yang suka namimah dan juga mengadu domba. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah yang pertama, khatib telah menyebutkan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi yang menunjukkan kepada kita akan adanya yang namanya adab kubur. Kemudian khatib juga telah menjelaskan 3 perkara yang apabila kita lakukan maka insya Allah Allah akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Yang pertama, istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dengan memperbanyak memohon perlindungan kepada Allah agar kita diselamatkan dari adab kubur. Terlebih kita baca doa tersebut di selesai kita membaca tahiyat akhir. Dan yang ketiga, menjauhi segala sebab yang dapat menyelamatkan, menjatuhkan kita dan menjerumuskan kita kepada adab kubur. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan senantiasa membaca surah Al-Mulk pada setiap malam kita. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratun tashfa'u liqailiha wa hiya 30 ayah ala wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Kata Nabi, ada sebuah surah yang mana surah tersebut akan memberikan syafaat kepada orang yang rajin membaca surah tersebut. Bahwasanya surah tersebut terdiri daripada 30 ayat. Yang dimaksud surah tersebut adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk. Ma'asyiral muslimin, hal ini juga dipertegas oleh perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min adabil qabr. Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk, setiap malamnya, maka Allah akan menyelamatkannya daripada siksa kubur. Wa kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Dan kami, kata beliau, dulu pada zaman Nabi menyebutkan bahwasanya surah Al-Mulk dengan surah Al-Mani'ah, surah yang dapat menolong dan mencegah daripada siksa kubur. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui 4 sebab, 4 cara yang dapat menyelamatkan kita daripada siksa kubur, dapat kita lakukan, dapat kita aplikasikan, dapat kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita tidak bisa melakukan 4-empatnya, maka minimal 1 dari 4 perkara tersebut bisa kita rutinkan, bisa kita dawamkan, bisa kita kontinukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita semua dari siksa kubur yang sangat mengerikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausal a'la wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus shalah.